Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan hari ini pada pertemuan ketiga, yaitu tentang teks diskusi ya. Teks diskusi hari ini kita akan lihat 2 KD dulu untuk 2 minggu ke depan. Jadi 1 KD ini ada tentang identifikasi informasi teks diskusi, ada simpulan isi teks diskusi, lalu struktur dan kebiasaan, dan serta persentase ya dalam teks diskusi. Nah, langsung saja ketika kita mau mengidentifikasi, identifikasi itu kan berarti kita mengenali bagaimana sih yang dikatakan sebagai diskusi. Pernah nggak kalian berdiskusi gitu ya? Mungkin kalau dalam hal kecil, bahkan hal-hal yang sederhana di rumah sama orang tua, sama saudara, sama adik, sama kakak, sama abang, mungkin sering ya kita saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sederhana mungkin atau yang kompleks di rumah. Atau mungkin ketika sampai di sekolah, kamu mulai sering bertukar pikiran, sering berinteraksi dengan teman, saling memberikan penilaian. Nah, itu juga sebenarnya tergolong ke dalam diskusi. Jadi ranah diskusi itu sistemnya dia lebih luas. Tidak sekedar tanya jawab, tapi masalah bagaimana kita membahas sesuatu sehingga mencapai sebuah format informasi yang paling ideal gitu ya. Jadi mungkin kita sudah tahu misalnya tentang kebersihan, sudah tahu mungkin tentang kerapian, mungkin sudah tahu juga tentang keikhlasan, tapi ketika kita berdiskusi, kita jadi tahu batasan yang paling ideal itu seperti apa. Mana batasan-batasan yang penting dan yang harus diingat, dimasalahkan misalnya seperti kebersihan. Yang dikatakan bersih itu gimana gitu? Apakah sekedar nggak ada noda berarti bersih? Apakah yang dikatakan wangi berarti bersih gitu kan? Jadi itu yang dimaksud dengan batasan tadi gitu ya. Jadi dalam proses berdiskusi kita harus menjelaskan dulu konten-konten yang spesifik yang akan kita bahas. Nah, dalam proses berdiskusi, ini saya kasih pengertian dulu ya. Teks diskusi itu adalah sebuah wacana yang berupa tulisan. Jadi dia membeberkan 2 pendapat yang salah satunya itu mungkin kontra, satunya mendukung, atau mungkin sama-sama mendukung atau sama-sama kontra. Intinya tadi seperti yang saya katakan, tujuan kita di sini bukan berdebat tapi berdiskusi untuk mencapai kerangka berpikir informasi yang paling ideal, yang paling bisa diterima semua orang, yang paling efektif digunakan pada semua konteks permasalahan, gitu kurang lebih, gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri teks diskusi, pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen yang mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Lalu dia memuat informasi yang cenderung bersifat informatif dan argumentatif. Untuk struktur yang terdiri dari isu, argumen, dan simpulan, nah perlu diketahui isu itu adalah topik yang dibahas. Jadi strukturnya itu terdiri dari isunya dulu. Ketika kita berdiskusi, tahu dulu sih apa topiknya, gitu kan. Kalau misalnya kita topiknya juga belum jelas, maka diskusinya nanti akan jauh dari kata kondusif. Maka yang penting itu adalah topiknya dulu. Topik itu juga luas. Misalnya tentang topik kesehatan, nggak semua juga bisa kita bahas. Makanya penting untuk membuat batasan isu atau batasan topik. Karena memang biasanya isu-isu yang dibahas atau yang didiskusikan adalah topik-topik yang masih hangat dibicarakan, atau yang masih sedang booming-boomingnya, sedang fenomenalnya. Lalu ada argumen-argumen yang pastinya muncul gitu ya. Misalnya argumen tentang apakah sekolah daring itu harus dilanjutkan atau dibuat tatap muka gitu kan. Apakah memang sekolah daring itu efektifnya dilakukan di perkotaan atau di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi banyak argumen pastinya yang mendukung dan menolak. Misalnya mungkin dari segi sinyal, mungkin dari segi kesulitan siswa dalam respon ketika nanti waktu bertanya itu lebih sedikit gitu kan, mungkin karena terkendala sinyal atau harus mengetik-ngetik lagi gitu kan, atau mungkin dari jaringannya mungkin gitu kan. Jadi banyak faktor yang juga mempersulit gitu, tapi juga nggak menutup kemungkinan itu jadi satu pilihan yang positif gitu, apalagi di masa yang memang kita tidak boleh saling bertemu gitu ya. Misalnya dari segi efektivitas waktu ya, kamu tidak perlu lagi datang ke sekolah, tidak perlu lagi naik kendaraan mungkin,
terus lebih aman, lebih terhindar dari debu mungkin, terus orang tua juga lebih bisa berinteraksi dan saling mengawasi gitu, jadi bisa lihat oh ternyata pembelajarannya sudah sampai sini gitu ya. Terus membuat informasi yang cenderung bersifat informatif, argumentatif. Ya, jadi argumentatif itu, informatif argumentatif itu dia sifatnya memberikan data. Jadi diskusi yang baik itu diskusi yang memberikan data. Jadi nggak sekedar cuap-cuap pendapat pribadi, tapi ada data yang jelas dan referensial, representatif gitu untuk diterima. Terus menerapkan unsur kebahasaan, ya itu yang paling penting karena dalam setiap teks K13 mereka masing-masing punya ciri atau konten bahasanya sendiri. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, tapi silahkan ini kalau yang mau dicatat dulu. Nanti kalau ingin bertanya boleh via WA, oke? Nah, kita lanjutkan ya. Untuk teks diskusi, dia kan tadi berisi argumen yang pro dan kontra. Argumen pro dan kontra ini menunjang atau menyokong pendapat orang lain yang berisi pertentangan atau ketidaksetujuan. Gitu, itu untuk pendapat kontra ya. Kalau pro mungkin berisi kesetujuan. Nah, dalam proses penulisan dan pelaksanaan teks diskusi, maka dia pertama itu harus menentukan isinya dulu apa, terus meringkas teks diskusinya, lalu menyimpulkan isi teks diskusinya, ya. Selanjutnya, jadi kalau misalnya kamu sudah tahu isinya, ringkas, ambil bagian-bagian penting, lalu simpulkan bagian-bagian penting tadi menjadi urutan yang sistematis. Lalu ada namanya langkah-langkah dalam meringkas. Jadi kalau misalnya kita mau meringkas teks diskusi, pertama baca dulu teksnya. Yang kedua, tentukan gagasan pokok tiap paragraf. Yang berikutnya, merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Jadi yang paling penting adalah kemampuan kamu mengambil gagasan inti, jangan sampai salah. Karena kalau udah salah ngambil di gagasan pokok, biasanya rangkaiannya juga tidak jelas gitu. Karena gagasan inti itu sebenarnya yang menjadi titik koherensi sebuah teks. Kalau gagasan intinya ada yang ketukar satu saja, biasanya teksnya jadi rancu atau rumpang gitu ya, tidak padu dia. Maka penting kamu untuk menentukan gagasan pokok. Masih ada nggak yang belum paham tentang gagasan pokok? Nanti boleh langsung di WA atau boleh komen waktu di channel YouTube-nya gitu ya, di bawah. Nanti bakal dijawab kok satu persatu, oke? Nah, berikutnya langkah-langkah menyimpulkan teks diskusi ya. Jadi setelah kita baca, catat dulu, lalu susun gagasan pokoknya. Karena namanya teks diskusi ini kan biasanya panjang. Kalau sekedar baca tanpa mencatat isi teks, biasanya kita bakal lupa-lupa atau ada bagian-bagian penting yang mungkin terskip atau terlewat kita gitu kan. Jadi penting mencatat, lalu menyusun gagasan pokoknya. Gitu, disusun secara sistematis ya, ingat kembali lagi nggak berurutan. Nah, lalu struktur dan kebahasaan teks diskusi ya. Struktur dan kebahasaan teks diskusi itu ada namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu terdiri dari isu, terus nanti di isu itu nanti ada opini, ada fakta ya, itu termasuk dalam konten bahasa. Tapi kalau dari strukturnya kita bisa lihat dia ada isu, seperti yang saya katakan tadi, isu itu adalah hal yang mau dibahas atau topik yang sedang dibicarakan. Lalu ada argumen pro, ada argumen kontra, dan terakhir ada simpulan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan seperti biasalah, itu adalah konten atau ciri bahasa yang melekat pada teks tersebut. Nah, kebetulan untuk teks diskusi hari ini kita ada kalimat argumentatif ya. Argumentatif itu adalah kalimat yang mengemukakan data. Data apa? Data hasil kajian. Dari mana kita tahu itu data hasil kajian? Biasanya terdapat apa tadi Dek? Kutipan ya. Kutipan. Jadi kutipan itu dia harus sifatnya baku, pakai tanda petik. Ada nama ahli dan tahun serta halaman bukunya.
Nah, itulah yang dikatakan sebagai kata kajian atau tadi kita sebut sebagai kata referensial. Ada juga namanya kata populer. Kata populer itu adalah kata yang saat ini sedang menjadi keywords-nya pembicaraan orang-orang. Misalnya seperti COVID-19, terus karhutla, terus kurikulum K13 atau kurtilas, pajak, stan, terus reboisasi, manajemen kelautan, gitu-gitu. Jadi dia ada kata-kata yang saat ini sedang ramai-ramai dibicarakan masyarakat, gitu ya. Lalu ada konjungsi. Konjungsi itu ingat ya adalah kata hubung. Oke? Jadi kata hubung di sini adalah kata hubung yang biasanya kita pakai dalam proses penyebaban. Seperti karena, terus sebab, akibat, gitu kan? Karena diskusi ini butuh alasan, butuh data yang jelas. Oke? Selanjutnya, untuk teks diskusi, menyusun teks diskusi atau menyunting teks diskusi, penyajian teks diskusi ya. Jadi presentasi itu biasanya penting bagi kita untuk menyusun teksnya sesuai dengan konten yang ada. Lalu melakukan penyuntingan dan melakukan penyajian data terhadap teks diskusi. Jadi misalnya kalau ada topik-topiknya itu disusun dulu, baru diedit. Kalau udah diedit baru kita sajikan. Nah, untuk menulis paragraf dalam proses menyusun teks diskusi, pertama dia harus ada paragraf pendahuluan. Jadi pada paragraf pendahuluan ini biasanya berisi isu. Jadi isu apa sih yang sedang dibicarakan, nanti boleh panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Mungkin kalau di buku kamu nanti ada isunya tentang pemanasan global, terus tentang kultur jaringan. Nah, itu nanti ya dilihat dulu isunya apa gitu ya. Terus menulis paragraf pendapat yang mendukung. Ya, menulis paragraf pendapat yang mendukung. Lalu menulis paragraf pendapat yang menolak. Yang mendukung itu berarti harus sejalan dengan isu. Kalau menolak berarti mungkin tidak setuju atau bertolak belakang dengan isu. Dan yang terakhir barulah menulis simpulan. Oke? Nah, berikutnya ada aspek atau struktur teks dalam proses diskusi. Jadi ada aspek struktur, ada aspek kebahasaan. Itu yang dipakai dalam proses diskusi. Ingat ya, definisi aspek struktur dan aspek konten kebahasaan. Untuk proses penulisan teks diskusi, misalnya kita membuat isu ya. Isunya contohkan saja misalnya adalah kultur jaringan. Terus nanti kita buat yang pertama, bagaimana sih pendapat kita setujunya? Misalnya setujunya karena kultur jaringan tadi satu kali pembibitan itu bisa banyak gitu ya. Terus hemat biaya mungkin. Terus bebas penyakit dibandingkan kalau kita pakai cara konvensional. Jadi ada datanya. Datanya dari mana? Misalnya dari penelitian di Bogor gitu. Data dari profesor apa gitu. Itu yang dikatakan sebagai kalimat argumentatif. Nah, selanjutnya nanti kita juga bisa buat kalimat yang mungkin menolak gitu kan. Misalnya kultur jaringan itu tidak menghasilkan suatu bibit yang beraneka ragam sehingga mematikan keanekaragaman hayati misalnya. Ya kan, kalau misalnya kita kultur itu kan ya sejenis kan, baik daunnya, baik gennya, apa segala macam misalnya gitu kan. Maka memungkinkan sekali sistem keragaman itu jadi punah. Ya harusnya mungkin kalau kita nanam konvensional itu satu tanaman itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang daunnya besar, ada yang mungkin yang warnanya beda. Tapi kalau ketika kita kultur jaringan, hal-hal seperti itu tidak akan kita dapati karena memang semuanya terkontrol dengan rapi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai argumen menolak. Jadi mau nerima, mau nolak itu harus disertai dengan data. Dan ingat ya, sebelum itu harus lihat dulu gagasan pokoknya apa. Selanjutnya ada nanti dikatakan sebagai
simpulan atau rekomendasi. Jadi rekomendasi itu, kita buka dulu ya. Rekomendasi itu dia berisi simpulan, ya, simpulan atau solusi gitu. Jadi kalau misalnya sebuah diskusi dilakukan, kita kan mau mencari bentukan informasi yang paling ideal. Bentukan itu sepatutnya kita kasih rekomendasi. Jadi rekomendasi kamu apa sih sebenarnya, pakai kultur jaringan atau tidak? Nah, itu tergantung konteksnya lagi ya. Kalau memang dia untuk penanaman yang sifatnya global, misalnya mau penghijauan hutan, penanaman bibit perkebunan, perusahaan, ya mungkin sistem kultur oke-oke saja sih. Tapi kalau memang dia untuk konteks yang kecil, terus hanya di lingkungan rumah, atau pertanian-pertanian dengan skop yang tidak besar, itu harusnya ya pakai yang konvensional, karena konvensional itu tetap memperkaya jenis dan keanekaragaman hayati yang ada, gitu ya. Jadi namanya diskusi itu tidak saling menyalahkan, tapi lihat sih di mana pasnya gitu. Kalau misalnya tadi kan ada kultur jaringan, itu pasnya di mana, bukan berarti salah gitu. Jadi muncul perdebatan yang harus didiskusikan. Harusnya kita pakai kultur jaringan atau tidak gitu ya. Nah, dan konten kebahasaannya, jangan lupa kalau misalnya kalimat argumentatif tadi dia ngasih data, dan data itu selalu diikuti dengan kutipan atau kata kajian. Misalnya berdasarkan Profesor Ibnu Sina atau berdasarkan Ibnu Sina, halaman 2008.211 yang dikatakan sebagai sistem penanaman bibit unggul adalah gitu kan. Itu namanya kalimat argumentatif karena dia disertai dengan data. Lalu ada lagi namanya kata populer, ya. Kata populer itu dia misalnya kalau dalam kultur jaringan itu ya, kultur jaringan itu kata populernya, atau misalnya bibit unggul, varietas genetik. Nah, itu yang dikatakan kata populer. Nah, jadi kata populer itu kalau dalam teks diskusi sekumpulan keywords, sekumpulan kata kunci yang mendukung pembahasan di setiap paragraf. Lalu ada konjungsi. Tadi sudah saya sebutkan konjungsinya sifatnya penyebaban. Misalnya gini, bersebab dalam proses pembibitan perkebunan membutuhkan jumlah bibit yang seragam dalam jumlah banyak dan bebas penyakit, maka kultur jaringan boleh dilakukan. Atau sehingga kultur jaringan memang harus dilakukan. Jadi ada kata-kata seperti sehingga, karena, oleh karena itu, gitu-gitu ya. Biasanya dalam teks diskusi. Oke? Coba ini mungkin bukunya sama dengan kalian. Coba dibuka buku paketnya ya kalau memang nanti sudah sambil mendengarkan. Di situ buku paketnya kelas 8 ya, sebentar biar kita kelas 9. Coba dibuka buku paketnya sambil kita lihat. Biar bisa sambil baca. Kalau misalnya nanti kita nunggu di rumah pasti nggak kebaca-baca ya kan. Makanya ini sambil saya buka. Nah, kalau memang buku paketnya 2013 silahkan dibuka. Teks diskusi itu halaman 117 ya. Coba kita buka sama-sama halaman 117. Kalau kamu sambil dengarkan boleh sambil dilihat bukunya. Halaman 117.
Nah ini dia. Di sini konten bahasanya kalau kita lihat dari tabel itu ada retorika juga ya. Jadi retorika itu adalah gimana ya, kemampuan kita berbahasa indah. Jadi kalau misalnya kamu dalam proses diskusi, kemampuan kita untuk melobi gitu kan, terus saling tatap pendapat gitu ya, jajak pendapat gitu kan, itu butuh juga kemampuan kita dalam berbicara. Jadi kalau di bukunya silahkan dibuka di halaman 117 ke bawah, di situ kan ada kontes membayar pajak. Jadi bagaimana cara kita untuk proses membayar pajak? Di situ diskusinya gini, sambil saya baca ya. Kesadaran Indonesia membayar pajak masih sangat rendah, sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir itu sekitar 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing, katanya. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri, terus dalam negeri, dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta bunganya. Nah, negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu sumber penerimaan negara yang minim resiko. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16 tertinggi di dunia. Jadi secara growth domestic tadi ya, dia cukup tinggi. Terus sayangnya 5 tahun terakhir tax rasionya cukup rendah dan target pajaknya tidak tercapai. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak aja yang 55% dan 25 tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan. Jadi kalau untuk yang instansi kepatuhan itu cuma 55%. Sementara kalau perorangan itu sekitar 25%, berarti cuma seperempat. Rakyat Indonesia ini ada sekitar 216 juta jiwa kalau nggak salah ya. Berarti kalau seperempatnya itu sekitar 500-an orang gitu dari 2 juta itu gitu, 500 ribu paling yang bayar pajak. Nah itu juga sangat mengurangi berarti kan. Terus banyak orang yang merasa tidak perlu nyumbang kepada negara, mereka berpikir negara lah harus yang mensejahterakan rakyat. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi, padahal mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan pembayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Gitu, ini udah dia digratiskan masih ngerusak gitu, misalnya kayak ada kan konvoi-konvoi, terus dia merusak dinding-dinding, trotoar apa, nah itu termasuk salah satu perusakan ya. Jadi ini bentuk argumen kontra tadi gitu ya, sudahnya dia tidak membayar, dia malah merusak. Terus kelompok kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi, gitu. Jadi ada faktor lain, selain tadi dia tidak dibayar sama negara, ada pula yang dikorupsi, udah dibayar dikorupsi lagi gitu kan. Jadi korupsi itu menurunkan tingkat pendapatan sekitar 45% tadi gitu. Nah akhirnya dalam wacana rekomendasinya, wajib pajak negara itu patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Jadi rekomendasi tadi kan seperti saya katakan, dia berisi simpulan atau solusi gitu. Jadi dari argumen pro tadi, argumen kontra tadi, disimpulkanlah mana yang merupakan solusi yang terbaik. Di sini dikatakan wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di dunia. Jadi pajak itu untuk kemandirian bangsa sebenarnya kalau regulasinya benar, katanya. Stop utang negara dengan membayar pajak, pajak banyak, utang hilang. Negara kaya, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya yang menyebabkan utang luar negeri satu memang sih adalah kebijakan pemerintah, tapi juga salah satu sisi ya karena memang ya tadi tingkat kepatuhan pajak tadi itu tidak besar gitu. Maka di rekomendasi atau di simpulannya mereka bilang kalau mau utangnya lunas ya bayar pajak itu patuh, lalu kita harus
menikmati itu dengan cara yang tidak merusak. Misalnya kalau udah jalanan bagus kan kita lagi lebih cepat sampai ke sekolah, lebih hemat energi gitu kan. Nah itu dia salah satu keuntungan kita peroleh. Atau misalnya ada halte bis, jalan yang diaspal, sistem irigasi, nah itu kan semuanya pakai uang pajak. Jadi kalau nggak ada pemasukan, bagaimana pembangunan itu bisa merata gitu. Jadi kan masih sering kita dengan Indonesia ini permasalahan bangunan yang tidak merata pembangunannya. Jadi mungkin di satu daerah terlalu sudah eksklusif, satu daerah terlalu tertinggal gitu. Jadi sebenarnya pajak itu juga satu lagi memang regulasinya sih, ada pemerintah ya katakanlah yang tinggalnya di daerah yang merasa tidak tidak terlibat langsung dengan pajak, terus tidak mendapat pengawasan dari pemerintah pusat, mereka merasa ya udah biarin aja sih nggak bayar pajak gitu. Padahal daerah-daerah terpencil itu yang paling penting harus membayar pajak, karena kan mereka mendapatkan kontribusi pembangunan yang cukup tinggi dari pemerintah. Misalnya pembangunan jembatan untuk menuju sekolah itu sampai berapa banyak gitu yang diperlukan, itulah kira-kira. Nah itulah yang dikatakan sebagai struktur pajak atau struktur dalam teks diskusi. Jadi ada argumen pro dan kontranya tadi. Nah selanjutnya di situ ada kegiatan lebih literasi. Di sini ini novel tentang pulang karya Tere Lie. Jadi di situ katanya ada bentuk diskusi. Boleh lah dibaca-baca sedikit tentang novel pulang ini ya. Novel pulang ini bagus kok, saya pernah baca, ceritanya tentang bagaimana seorang memiliki rasa takut akhirnya menjadi sangat berani gitu. Terus ada novel lagi, Pulang ya. Jadi Pulang dan Pergi ini satu paket dia, tapi sama-sama enak. Katanya di sini itu untuk kegiatan literasi kamu. Jadi gini ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita ini sebenarnya belajar bahasa Indonesia bukan supaya kita nanya ke pasar berapakah harga sayur 1 kilogram Bu, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan konteks bahasa itu bisa mengubah pola berpikir kita gitu. Jadi bahasa itu sebenarnya tujuannya belajar bahasa adalah mengubah konteks berpikir. Kalau misalnya belajar matematika itu mengubah konteks logika. Jadi kalau misalnya setelah belajar bahasa kerangka berpikir kamu masih berantakan, berarti pembelajaran bahasanya tidak sukses gitu ya. Makanya dalam proses belajar membaca bahasa kita harus diajarkan untuk rajin membaca. Karena kalau kita sudah rajin membaca, kita punya modal, kalau dalam istilah biologinya saraf-saraf itu sudah terisi ingatannya. Jadi tinggal meneruskan aja lewat sinapsis ke ingatan kita jangka pendek gitu ya. Makanya orang-orang yang sudah sering mengajar itu dia tidak grogi lagi karena ingatannya sudah jangka panjang. Kalau misalnya kamu tidak rajin mengulang, cepat atau lama dia akan lupa. Oke? Bisa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan di rumah nanti. Tadi belum ada ngasih tugas ya. Kerjakan teks diskusi tadi. Kamu lihat nanti yang di bawah tadi tentang teks diskusi yang mengandung simpulan, argumen kontra, dan pro tadi. Di buku latihan nanti boleh difoto aja, ambil inti-intinya, gagasan-gagasan pokoknya saja ya. Misalnya argumen pro-nya yang mana, kontranya yang mana gitu, simpulannya yang mana. Nah itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan ke WA. Kalau ke grup juga boleh. Saya padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.